luar biasa. Ketika saya menemukan ujian ini, saya ingat bagaimana Tuhan itu membawa ketika masa pandemi. Kemudian saya harus pulang. Saya pulang pada waktu itu, mungkin orang bilang, atau saya sendiri beranggapan, dan juga adik saya, kita ini orang sudah gagal. Datang dari luar kota, pulang lagi ke kampung halaman, gak bawa apa-apa, gak jadi orang, dan semua harus benar-benar mulai dari nol. Kalau saya lihat teman-teman saya sudah jadi pegawai negeri, ada yang jadi macam-macam ya, ada yang jadi pendeta dan lain sebagainya. Tapi saya kembali harus ada di titik nol, benar-benar ya orang Jawa bilang wis gak dianggap gitu. Tapi 1 tahun saya nganggur, saya nggak ngapa-ngapain di rumah, ya paling cuma bantu orang tua bikin jamu. Waktu itu ada wedang buah, terus bikin tanda kron. Cuman itu yang bisa saya kerjakan untuk orang tua saya. Itu yang bisa saya kerjakan karena saya beranggapan saya kembali menumpang dengan orang tua saya. Teman-teman saya dari Bekasi, teman-teman saya banyak menjauh. Tidak ada yang kontak, tidak ada yang sudah tidak ada yang merespon. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya pulang, saya percaya ada satu rencana. Tapi saya nggak tahu, 1 tahun saya pun nganggur, saya nggak tahu saya mau jadi apa, saya nggak tahu harapan saya ke depan seperti apa, saya nggak tahu. Saya cuma punya iman dan ijazah saya yang sudah saya nggak pakai, yang mungkin sudah saya biarkan saja ngangkrak di lemari di rumah itu. Akhirnya dengan orang tua saya berikan pandangan masukan, coba ngajar di TK. Di TK itu bukan bidang saya, tetapi coba pakai ini sebagai batu loncatan untuk kamu nanti bisa cari peluang yang baru. Saya cuma nurut, saya kayak orang nggak tahu apa-apa, cuma saya bekal, saya pernah ngajar di sekolah minggu itu. Saya masuk di TK, saya juga nggak mau masuk di TK ibu saya masuk di TK yang lain, yang musiknya di sana banyak anak-anak yang beragama. Sampai saya ikut ngajarin mereka ngaji dan lain sebagainya, karena itu sudah terbiasa setiap hari. Hampir 2 tahun, saya cuma berdoa, saya berdoa, Tuhan, gimana ini Tuhan, gimana ini. Terus saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Guru yang kepala sekolah waktu itu masih PLT di Bangun Sari 3 memberikan satu peluang, coba dimasukkan lagi surat lamarannya, karena lamaran yang saya kirim di bulan November itu sudah hilang, dan setengah tahun setelah itu orang itu bilang lamarannya waktu itu tidak ada, harus dimasukkan lagi yang baru. Saya cuma, Tuhan, kalau ini semuanya jalan, saya jalan. Sampai teman saya ketika lihat saya ngajar di situ, teman sekolah saya SMP itu sampai garing-garing nggak percaya. Begini saya dengan SMP kayak sopo saya itu sudah di guru. Saudara, Tuhan itu bisa pakai kita dengan berbagai macam cara. Amen. Sampai sekarang saya lihat teman-teman saya itu ada beberapa anak yang saya ajar. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Ya, makanya kuasa Tuhan itu tak terbatas. Amen. Benar-benar nggak terbatas. Kalau hari ini kita sedang menghadapi satu pergumulan yang begitu berat, Tuhan, bahwa kita di titik terendah di dalam hidup kita, tetap percaya bahwa ada satu saat ketika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bawa kita. Amen. Dan sampai dengan hari ini saya melihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja itu luar biasa, luar biasa. Memang Tuhan izinkan ada di tempat itu dengan anak-anak yang beragama Kristen itu hampir 50 anak. Saya bersyukur kepada Tuhan, itu akan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Setiap tahun berapa yang masuk ada, berapa yang masuk ada anak-anak yang beragama Kristen. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan bersama-sama sekarang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri, dan kita akan terus merasakan bagaimana Tuhan yang tidak terbatas itu menolong di dalam setiap kita. Terus percaya dengan setiap pengharapan yang daripada kita.